kesempatannya. Pagi ini kita akan kuliah mengenai kelainan pada metabolisme kalsium dan hormon paratiroid. Kalsium adalah elemen kimia yang dengan simbol Ca dalam atomik nomor 20 berperan penting dalam transduksi sinyal sebagai second messenger, kemudian berperan pada neurotransmitter di saraf, kemudian berperan pada kontraksi otot, kemudian kofaktor dari berbagai macam enzim, berperan juga pada kondisi fertilisasi, kemudian berperan dalam excitable cell membrane, sintesis protein dan formasi tulang, dan juga berperan pada sistem imun. Kalsium hemostasis itu melibatkan 3 hormon, yaitu hormon paratiroid, vitamin 25OH, vitamin D3, dan hormon kalsitonin. Nah, ini adalah perjalanan dari kalsium, jadi melalui intake. Kalsium intake itu akan diabsorpsi melalui usus, terus masuk ke dalam cairan ekstraseluler, kemudian sebagian besar itu akan masuk ke dalam sel, intrasel, kemudian deposisi juga, ini adalah tempat penyimpanan terbesar di tulang. Bila terjadi penurunan kadar kalsium di dalam darah, maka akan terjadi resorpsi kalsium dari tulang, kemudian pengeluaran kalsium dari sel, serta reabsorpsi dari ginjal. Sedangkan pengeluaran kalsium sendiri itu berada di ginjal, ekskresinya, dan melalui feses. Distribusi kalsium di dalam badan itu 99%-nya berada di tulang dan gigi, 1%-nya di intracellular fluid, dan 0,1%-nya di extracellular fluid. Ini gambarannya, jadi kalsium relatif di dalam badan itu 1.300 gram, dan 99%-nya berada di tulang dan gigi, 0,1% di extracellular fluid, dan 1% di intracellular fluid. Dan kalsium juga berhubungan dengan kadar fosfor, di mana sama, fosfor paling banyak di tulang dan gigi, di ekstraselulernya 0,8%, dan di intraselulernya agak lumayan lebih banyak, yaitu 14%. Distribusi kalsium di ekstraseluler atau di plasma, ini total normalnya adalah 9-10 mg per desiliter atau 5 mili ekuivalen per liter atau 2,5 milimol per liter. Dibagi 2 kelompok, yaitu yang non-diffusible kalsium dan diffusible kalsium. Yang non-diffusible kalsium itu adalah dalam bentuk terikat dengan protein bound, terutama albumin sebanyak 41%, sisanya 50% dalam bentuk ionized, ini diffusible, bisa keluar masuk sel, dan dalam bentuk kalsium kompleks dengan anion. Sumber kalsium adalah dari makanan yang berasal dari susu, seperti keju, kemudian dari susu itu sendiri, dan dari ikan, terutama ikan yang bisa kita konsumsi tulangnya. Untuk kebutuhan harian kalsium untuk pada anak-anak dan dewasa, itu adalah 2,5-25 milimol per hari, dan pada keadaan hamil, menyusui, dan setelah menopause itu kebutuhannya lebih tinggi, yaitu 25-35 milimol per hari. Absorpsi kalsium ini sangat rendah pada 2 denum, itu terutama dengan melalui transport aktif, dan pada usus kecil melalui perubahan konsentrasi atau concentration gradient. Berikutnya kita bicara mengenai fosfat. Kalau fosfat plasma konsentrasinya itu sekitar 4 mg per desiliter. Fosfat merupakan mineral esensial yang penting dalam pembentukan ATP dan CAMP, dan berperan juga sebagai second messengers. Bentuknya sama, ada yang ionized itu diffusible kurang lebih 5%, dan unionized atau non-diffusible yang berikat dengan protein itu 50%. Kadar kalsium itu secara ketat diregulasi oleh kadar fosfor juga di dalam badan. Kemudian bentuknya bisa berupa fosfat bentuk conjugate, yaitu PO3- atau bentuk acid, fosforic acid H3PO4. Nah, regulasi kalsium itu dipengaruhi oleh hormon paratiroid, vitamin D, dan kalsitonin. Nah, kita bicara mengenai vitamin D. Jadi vitamin D aktif itu namanya 1,25 dihidrokolekalsiferol. Vitamin D ini sebenarnya prohormon,
yang akan mengalami 2 kali proses hidroksilasi untuk menjadi bentuk aktif. Bentuk aktifnya 1,5 hidrovitamin C atau disebut dengan kolekalsitriol. Jadi awalnya itu vitamin D dibentuk oleh kolesterol di hati melalui bantuan dari ultraviolet B. Jadi 7 dihidrokolesterol. Kemudian 7 dihidrokolesterol ini masuk ke hati akan berubah menjadi bentuk kolekalsiferol atau vitamin D3. Nah, ini belum aktif bentuknya, yaitu 25 hidroksikolekalsiferol. Nah, 25 hidroksikolesterol ini kemudian akan dibawa ke ginjal dan diaktifkan oleh enzim 1 alfa hidroksilase yang dihasilkan oleh ginjal. Jadi bentuk aktif 1,25 dihidrokolekalsiferol. Inilah yang akan bekerja di dalam badan bentuk aktif ini. Jadi dalam metabolismenya akan dipengaruhi oleh fungsi ginjal dan fungsi hati serta paparan dari sinar matahari. Sumber intik dari vitamin D3 juga lebih paling banyak pada ikan dan daging, itu vitamin D3, sedangkan dari suplemen itu bentuknya vitamin D2. Efek dari vitamin D ini memerlukan waktu beberapa hari, sangat dipengaruhi oleh gangguan ada ginjal. Jadi ginjal kerjanya adalah meningkatkan kalsium renal dan meningkatkan reabsorpsi dari fosfat. Kemudian pada tulang itu bekerja sama dengan PTH akan menyebabkan terjadi absorpsi kalsium dari tulang. Kemudian di usus bekerjanya meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat dari usus dengan cara meningkatkan formasi kalsium banding protein, kemudian menstimulasi ATPase dan alkalin fosfatase yang berperan sebagai transport dan menstimulasi diferensiasi dari sel imun. Adalah efek vitamin D 1,25 dihidrokolekalsiferol pada organ ginjal, tulang, dan pada usus. Nah, ini efek vitamin D pada tulang dan hubungannya dengan hormon paratiroid. Jadi pada dosis yang kecil, vitamin D itu akan bekerja untuk mempromosi kalsifikasi tulang dengan cara meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat dari usus dan meningkatkan mineralisasi tulang. Tapi pada jumlah yang banyak itu akan menyebabkan absorpsi kalsium dari tulang yang dipengaruhi oleh aktivitas hormon PTH dan jumlah dan aktivitas dari osteoklas. Nah, ini kontrol vitamin D. Jadi enzim alfa-1 hidroksilase di ginjal tadi yang bila distimulasi itu disebabkan oleh adanya kadar kalsium yang ion yang rendah, ada hormon prolaktin dan paratiroid. Bisa kita lihat di gambar. Jadi di kulit tadi bentuk vitamin D3 yang belum aktif itu akan pindah ke hati dalam bentuk 25 hidroksikolekalsiferol. Itu akan di ginjal itu akan diaktifasi oleh enzim alfa-1 hidroksilase menjadi bentuk aktif 1,2 dihidrokolekalsiferol yang akan bekerja pada epitelial usus untuk meningkatkan dengan cara meningkatkan kalsium binding protein, kalsium stimulate ATPase dan meningkatkan alkalin fosfatase sehingga terjadi peningkatan absorpsi dari kalsium yang akan menyebabkan peningkatan konsentrasi kalsium. Bila konsentrasi kalsium sudah terpenuhi, akan terjadi inhibisi pada hormon paratiroid untuk tidak menghasilkan hormon paratiroid lagi. Demikian juga bila 25 hidroksikolekalsiferol sudah cukup, itu akan terjadi inhibisi pada hepat untuk tidak menghasilkan lagi. Ini adalah metabolisme, kontrol metabolisme, jadi ada proses inhibisi dan aktivasi. Bila terjadi penurunan plasma kalsium, maka akan terjadi peningkatan plasma paratiroid hormon, peningkatan renal hidroksilase activity, dan terjadi peningkatan formasi 1,25 OHD3, sehingga terjadi peningkatan plasma 1,25 OHD3 yang akan bekerja pada 3 organ, yaitu pada ginjal, pada usus, dan pada tulang. Pada ginjal akan meningkatkan reabsorpsi fosfat dan kalsium, sehingga terjadi penurunan ekspresi fosfat dan kalsium, sehingga terjadi peningkatan plasma fosfat dan plasma kalsium. Demikian juga pada usus akan terjadi absorpsi fosfat dan kalsium. Kemudian pada tulang, kita akan menyebabkan aktivasi dari tulang, sehingga kalsium dari tulang itu akan diabsorpsi, akan diambil, sehingga terjadi peningkatan plasma kalsium.
Regulasi kalsium melalui dua cara, yaitu non-hormonal dan hormonal. Non-hormonal ini sifatnya bekerja dengan cepat untuk menjaga keseimbangan asam basa dan menjaga konsentrasi free kalsium. Sedangkan melalui hormonal itu efek kapasitinya lebih tinggi dan menjaga regulasi kalsium dalam jumlah yang cukup lama. Pada kadar kalsium yang rendah, kurang dari 9 sampai 10 mg per desiliter, itu akan menimbulkan tetani, kejang, kemudian eksitasi dari sistem saraf, sedangkan pada kalsium yang tinggi, itu akan bisa menyebabkan terbentuknya batu ginjal dan depresi dari sistem saraf. Komposisi tulang itu bisa dibagi dua, yaitu bentuk organik, matriks, ini berperan pada kekuatan pelenturan, itu sebanyak 30%. Terdiri dari kolagen fiber 95% dan dalam substain, yaitu proteoglikan sebanyak 5%. Sedangkan yang dominan adalah garam tulang, ini berperan pada kekuatan kompresi, bentuknya berupa kalsium garam dan fosfat dalam bentuk hidroksi apetat kristal, itu sebanyak 99%. Ada juga magnesium, natrium, kalium, dan karbonat ion, serta amorphous salt. Yang ini bersifat exchangeable, jadi yang bisa keluar masuk secara cepat dari ke ekstraseluler untuk menjaga equilibrium dari kalsium ekstraseluler. Berikutnya kita bicara mengenai hormon paratiroid. Paratiroid itu sumbernya dari sel chief atau principal cell di paratiroid gland, kelenjar paratiroid, berupa hormon polipeptide dengan berat molekul 9.500 Dalton dengan half-life 10 menit. Mekanisme kerjanya melalui second messenger dan penggunaan G protein couple. Efeknya bisa cepat dalam waktu menit, kemudian respon terhadap penurunan kadar kalsium. Ini berperan untuk meningkatkan kadar kalsium plasma dan menurunkan kadar fosfat. Ini hormon kelenjar paratiroid. Jadi posisinya ada 4, pas menempel pada kelenjar tiroid. Kerja paratiroid hormon ini ada 3 tempat, yaitu pada ginjal, pada tulang, dan pada saluran cerna. Pada ginjal itu berperan menurunkan reabsorpsi fosfat dan meningkatkan reabsorpsi kalsium serta meningkatkan formasi dari 1,25 vitamin D3 di ginjal. Pada tulang berperan untuk pembentukan osteoklas. Nah, osteoklas kan kita tahu adalah sel di dalam tulang yang berperan untuk mengabsorpsi kalsium sehingga kalsium itu bisa dilepaskan di saluran di dalam darah dan berperan untuk meningkatkan kalsium dalam darah. Kemudian menekan osteoblast. Nah, osteoblast ini adalah sel di dalam tulang yang bekerja berkebalikan dengan osteoblast tadi. Kalau osteoblast adalah membentuk tulang. Tapi pada hormon paratiroid kerjanya meningkatkan osteoblast dan menurunkan osteoblast. Sedangkan pada saluran cerna, hormon paratiroid berperan meningkatkan kalsium dan fosfat dan formasi 1,25 OH3 di ginjal. Ini efek kalsium dan paratiroid. Jadi bila terjadi penurunan plasma kalsium, terjadi peningkatan sekresi hormon paratiroid sehingga peningkatan plasma paratiroid tadi yang berperan pada organ ginjal, organ saluran cerna, usus, dan pada tulang. Pada ginjal terjadi penurunan fosfat, peningkatan reabsorpsi kalsium, dan peningkatan 1,25 OHD3 yang menyebabkan terjadinya peningkatan ekskresi dari fosfat sehingga plasma fosfat akan turun. Sedangkan kalsium akan terjadi penurunan ekskresi kalsium sehingga meningkatkan plasma kalsium. Pada peningkatan plasma 1,25 OHD3 akan terjadi peningkatan absorpsi kalsium di usus yang akan menyebabkan peningkatan plasma kalsium. Pada tulang akan terjadi resorpsi kalsium di tulang, peningkatan kalsium, pelepasan kalsium dalam plasma yang akan menyebabkan peningkatan kalsium. Ini adalah kelenjar paratiroid.
di mana pada kelenjar paratiroid ini terdapat kalsium sensing reseptor yang akan bisa memantau kadar kalsium ionis di dalam ekstrasel apakah normal atau rendah. Bila terjadi rangsangan, kalau misalnya dia rendah, maka akan merangsang gen dari paratiroid untuk menghasilkan hormon paratiroid. Bila kalsium tinggi, dia akan menginhibisi atau menyetop. Ini juga dipengaruhi oleh kadar 1,25 vitamin D3. Gambar terakhir ini menunjukkan hubungan antara hormon paratiroid, plasma kalsium, dan plasma kalsitonin. Jadi terdapat hubungan terbalik antara kadar hormon paratiroid dan kadar kalsium. Jadi bila kadar kalsium sudah cukup, maka hormon paratiroid akan diturunkan. Tapi berbanding lurus dengan kadar kalsitonin. Berikutnya kita bicara mengenai kelainan. Jadi kelainan hiperparatiroid dan hipoparatiroid itu bisa disebabkan karena dengan bentuk hiperkalsemia, hipokalsemia, defisien vitamin D, dan osteoporosis. Kita bicara mengenai hipokalsemi dulu. Jadi penyebab hipokalsemi karena hipoparatiroid bisa disebabkan karena post-operasi, bisa memang operasi paratiroid sendiri ataupun operasi tiroid yang tidak sengaja terjadi pengangkatan hormon paratiroid. Kemudian bisa juga disebabkan oleh autoimun dan defisiensi magnesium. Berikutnya ada yang disebut dengan resistensi PTH atau pseudo hipoparatiroid. Jadi kadar PTH-nya normal, tetapi tidak terjadi defisiensi dari reseptor sehingga tidak bisa bekerja hormon paratiroidnya. Berikutnya bisa disebabkan karena defisiensi dari vitamin D atau resistensi dari vitamin D. Ada juga yang disebabkan karena kurangnya enzim 1-alfa hidroksilase sehingga tidak bisa diaktifasi vitamin D3-nya dan gangguan lain seperti gagal ginjal, pankreatitis, dan tumor lisistu. Gejala hipoparatiroid adalah parestesia, jadi rasa kesemutan di bibir, di jari. Kemudian ada pada EKG kita temukan prolong QT, ada pemeriksaan Chopstack atau Trousseau, nanti kita lihat gambarnya. Kemudian ada kekakuan, tetani, kram otot dan nyeri, kemudian rambut kering, kuku kering, dan kulit yang kasar. Terdapat katarak, ada malformasi dari gigi dan kelemahan enamel gigi, gangguan memori dan sakit kepala, kemudian iritabilitas neuromuskuler seperti rasa kebas, cemas atau spasme dari karpopedal, dari hipokalsemi dan hiperfosfatemi. Kemudian pada kondisi hipokalsemi yang berat bisa menyebabkan kejang, stridor karena laryngospasme dan bahkan kematian. Untuk tata laksana hipoparatiroid ada pemberian kalsium karbonat dan suplementasi vitamin D. Ini ada yang namanya pemeriksaan Chopstack. Jadi bila dilakukan pengetukan pada daerah rahang, maka akan terjadi spasme dari otot yang kita ketuk. Kemudian pemeriksaan Trousseau ini digunakan alat tensimeter, dilakukan oklusi pada arteri brachialis, nah akan terjadi fleksi pada antibrakii. Ini gambarnya, ini Chopstack sign, bila dilakukan pengetukan daerah rahang ini akan terjadi spasme, jadi mulutnya mengot ke arah pengetukan. Ini yang namanya Trousseau, jadi dilakukan tekanan pada arteri brachialisnya akan terjadi fleksi carpal spasme dan metocarpal spasme. Berikutnya kita ke disorder karena defisiensi vitamin D, ini kita sebut dengan rickets. Jadi kalau pada rickets itu formasi kolagennya normal, tadi kita ini ya sudah belajar sebelumnya. Jadi tulang terbentuk dari dua macam, yaitu matriks dan mineralisasi tulang. Nah, pada rickets ini formasi kolagennya normal, tetapi mineralisasinya yang kurang, sehingga tulangnya menjadi lunak. Akibatnya terjadi deformitas. Ini yang beda antara rickettsia, ada osteomalacia dan osteopenia. Jadi pada rickets, karena terjadi defisiensi vitamin D yang kronis, menyebabkan terjadi defisiensi kalsium dan fosfat di ekstraseluler.
pada rickets ini formasi pembentukan dari kolagen matriksnya normal, tetapi mineralisasinya yang incomplete, akibatnya tulang tadi menjadi lunak. Ditemukan plasma kalsium dan fosfat yang rendah, gejalanya berupa tulang lunak dan tetani atau kejang. Kemudian osteomalacia ini juga disebabkan karena vitamin D yang defisiensi, juga kalsium yang defisiensi. Biasanya ada gejala steatori atau diare lemak. Jadi terjadi gangguan absorpsi dari lemak, di mana lemak digunakan untuk ikatannya dengan kalsium. Pada osteomalacia terjadi demineralisasi, jadi kalsifikasinya juga berkurang pada tulang yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau biasanya rickets ini terjadi pada anak-anak, pada osteomalacia biasanya pada yang lebih dewasa. Yang berikut ini yang sering kita temui, osteoporosis, biasanya terjadi pada wanita yang sudah menopause. Yang terjadi adalah inadequat baik bone matrix dan mineralisasi. Jadi dua masalahnya, ada pembentukan matriksnya dan juga mineralisasi, sehingga terjadi tulangnya yang rapuh dan mudah patah. Osteomalacia atau renal rickets. Jadi bisa juga osteomalacia atau rickets ini disebabkan karena gangguan ginjal, bisa karena prolonged kidney disease, jadi gangguan pembentukan kalsitriol tadi, vitamin 1,25 OHD3 ya, yang aktif. Pada osteoporosis ini tadi kita sebutkan bahwa terjadi gangguannya baik pembentukan matriks maupun mineralisasi. Biasanya terjadi pada orang dewasa, terutama usia tua. Penyebabnya karena hilangnya total body mass dan hilangnya kekuatan. Jadi terjadi peningkatan aktivitas dari osteoblast. Kemudian dan apa namanya, terjadi kegagalan depresi dari deposisi dari osteoid dan aktivitas osteoklasnya juga meningkat. Tadi kita hipoparatiroid, ini hiperparatiroid. Nah, hiperparatiroid itu dibagi dua, ada yang primer dan sekunder. Nah, yang primer ini adalah penyebabnya memang benar-benar dari kelenjar kelainan pada kelenjar paratiroid itu tersendiri. Sedangkan kalau yang sekunder itu disebabkan karena sebab lain di luar dari kelenjar paratiroid. Pada yang primer itu dibagi penyebabnya karena adenoma, ini paling banyak sebanyak 90%. Kemudian multiple gland enlargement, jadi pembesaran saja tapi tidak adenoma, itu bisa disebut familial hyperparathyroid. Dan karsinoma itu 1%, sedikit. Yang terakhir familial benign hypercalcemia. Yang sekunder, penyebab lain itu disebabkan karena gagal ginjal kronis. Jadi terjadi penurunan 1,25 OHD3 sintesisnya karena ginjal tidak bisa memproduksi enzim 1-alfa hidroksilase. Kalsium diet yang rendah, kondisi pregnansi dan laktasi, kemudian adanya penyakit rickets dan osteomalacia. Untuk yang primer, manifestasinya hiperparatiroid berupa hiperkalsemi, hipofosfatemi, hiperfosfatiuria, hiperkalsiuria, kalsium di batu ginjal, kemudian demineralisasi tulang seperti multiple bone cyst, tulang mudah patah, terjadi peningkatan alkalin fosfatase, terjadi gangguan sistem saraf pusat dan perifer, terjadi kelemahan otot, jadi konstipasi dan nyeri pinggang, nyeri perut, kemudian terbentuklah peptic ulcer, menurunnya nafsu makan, penurunan relaksasi dan heart during systole, kemudian terjadinya yang disebut dengan parathyroid poisoning, yaitu terjadi presipitasi atau penumpukan kalsium pada jaringan lunak, itu biasanya kalsium yang lebih dari 17 mg per desiliter yang bisa menyebabkan kematian, karena dia bisa menumpuk di organ-organ vital. Nah, yang hiperparatiroid sekunder itu tadi karena penurunan kalsium di ekstraseluler, terjadi peningkatan PTH dan untuk menjaga supaya kalsium tinggi, tapi akibatnya terjadi compensatory manifestation. Jadi terjadi hiperkalsemi, hipofosfatemi, hiperkalsiuria, tulang-tulangnya menjadi
apa menjadi demineralisasi sehingga terbentuklah kista pada tulang. Terdapat juga batu ginjal dan bisa menyebabkan penumpukan kalsium pada tulang-tulang lunak. Jadi penyebab paling banyak hiperkalsemi yang pertama bisa dipengaruhi oleh PTH, bisa juga yang non PTH. Pada yang PTH mediated itu penyebabnya karena primary hiperparatiroid, prevalensinya 0,1 sampai 0,3%, paling banyak pada wanita dibanding laki-laki. Biasanya adenoma. Kalau yang non PTH mediated ada yang disebut dengan parathyroid hormone related peptide. Jadi ada tumor-tumor yang mensekresi hormon parathyroid mirip hormon parathyroid. Jadi kerjanya sama dengan parathyroid. Akan menyebabkan contohnya pada hiperkalsemia yang disebabkan oleh malignansi. Bisa juga disebabkan kalau vitamin D intoxication atau penyakit granulomatous disorder atau metastasis tulang atau malignansi dan obat-obat contohnya diazid diuretik itu bisa menyebabkan hiperkalsemi. Manifestasi klinisnya nausea, vomitus, anoreksia, berat badan turun, konstipasi, ada gangguan kesadaran, kemudian menurunnya eksitibilitas neuromuskular dan kelemahan otot, bisa terjadi aritmia kardiak, bisa terjadi kalsifikasi pada vaskuler dan terbentuknya batu ginjal. Untuk tata laksana hiperkalsemi di kita terlaksana bila terdapat hiperkalsemia simptomatis dan plasma kalsium lebih dari 14. Yang pertama itu adalah pemberian cairan NS 100 sampai 200 mili per jam yang pakai untuk membantu ekskresi kalsium di urin, kemudian pemberian bifosfonat, kemudian pemberian kalsitonin, dan bila diperlukan itulah operasi adenoma. Berikutnya kalsitonin. Kalsitonin adalah hormon yang dilepaskan, disekresi oleh sel follicular sel C pada tiroid. Jadi sel tiroid bukan hanya menghasilkan hormon tiroid, tapi juga pada sel parafolikuler yang menghasilkan kalsitonin. Terdiri dari 32 asam amino. Sekresi stimulus dari kalsitonin dilepaskan bila terdapat kadar kalsium yang tinggi. Nah, fungsinya adalah menurunkan kadar kalsium darah dalam waktu cepat, dalam menit. Jadi bekerja berlawanan dengan PTH. Jadi Allah menciptakan suatu hal yang seimbang. Tadi PTH berguna meningkatkan kalsium. Nah, nanti kerjanya akan dikontrol oleh kalsitonin ini yang bekerja menurunkan kalsium. Jadi kerjanya pada ginjal itu menurunkan reabsorpsi kalsium, meningkatkan ekskresi kalsium beserta fosfat. Kemudian di tulang meningkatkan deposisi. Nah, berkebalikan tadi kalau pada PTH meningkatkan absorpsi, sedangkan ini meningkatkan deposisi. Jadi kalsium tetap tinggal di tulang. Kemudian menginhibisi resorpsi tulang dengan menginhibisi osteoklas dan menurunkan formasi pembentukan osteoklas baru. Oke, ini efek kalsium dan levelnya terhadap kalsitonin. Jika terjadi penurunan plasma kalsium, maka akan merangsang hormon paratiroid dan menginhibisi sel C dari tiroid tadi. Demikian juga bila terjadi peningkatan plasma kalsium, bila terjadi peningkatan plasma kalsium itu akan mengaktifasi sel C tiroid untuk menghasilkan kalsitonin dan menginhibisi dari paratiroid. Jadi sudah diciptakan Allah itu sesuatu yang bersifat seimbang. Di sebelah kanan, jadi bila plasma kalsium meningkat, terjadi sekresi dari sel C parafolikular sel menghasilkan plasma kalsitonin yang berperan pada ginjal untuk menurunkan reabsorpsi fosfat dan menurunkan kalsium bereaksi terus menurun sehingga terjadi peningkatan ekskresi fosfat sehingga plasma fosfat akan turun pada kalsium yang penurunan reabsorpsi terjadi peningkatan ekskresi kalsium pada urin sehingga menurunkan plasma kalsium. Peran kalsitonin pada tulang adalah menurunkan reabsorpsi sehingga menurunkan kalsium rilis sehingga plasma kalsium akan turun. Jadi sebagai kesimpulan di dalam
badan kita terdapat kalsium kurang lebih 1000 gram, di mana paling banyak tersimpan di dalam tulang, 99% dalam bentuk kristalin dan dalam bentuk bone fluid. Sedangkan yang bentuknya non-bone, kalsium itu terdapat di intraseluler dan ekstraseluler. Di ekstraseluler terdapat dalam bloodstream dan terdapat dalam interstitial fluid. Ini adalah summary dari fungsi-fungsi hormon tiroid, hormon tiroid, paratiroid, hormon paratiroid, vitamin D dan kalsium yang bisa dibaca. Dan ini adalah mekanisme kontrol dari kerja hormon paratiroid, kemudian vitamin D dan kalsium dalam menjaga kadar kalsium itu tetap normal di dalam darah. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh eh, lanjut. Kemarin bahannya sudah saya kasih ya, tujuannya supaya dibaca dulu karena ini agak lebih sulit dibandingkan dengan diabetes kemarin. Nanti habis ini kita ada ini quiz. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Izin Dokter Ilanta, ada yang mau ditambahkan, Dok? Cukup, Dr. Rita. Ya, kasih, Dok. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut kuis ya. Ini saya kirim ke Hamzah. Oke, saya kirim ke Hamzah ya. Kuisnya 10 menit. Silahkan dikerjakan.
Oke, kalau sudah selesai saya izin live ya. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dok. Oke. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih banyak, Terima dokter. kasih dokter.